Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dafa Reynal dan juga kedua teman saya yaitu Nisi Aprilia dan Tian Fuji yang akan membahas materi tentang informasi pasar dalam analisis keuangan. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Fanji Parman SMAK yang telah mengizinkan kami untuk memaparkan materi. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan bahasan yang akan kami sampaikan, yaitu ada beberapa bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian pasar dan analisis pasar, yang kedua ada risk in return, yang ketiga ada risiko dan return dalam konteks portofolio, yang keempat ada perhitungan risk, yang kelima ada model indeks tunggal dan capital asset rising, yang keenam yaitu ada efisiensi pasar keuangan. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang pertama yaitu pengertian pasar dan analisis pasar. Pasar yaitu tempat pertemuan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk beradu harga yang memiliki kekuatan permintaan dan penawaran. Secara umum, pasar dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk pasar modal atau kapital modal, dan pasar uang money market. Yang selanjutnya ada pasar keuangan atau financial market, yaitu sebuah tempat yang dijadikan khusus untuk dilaksanakan aktivitas penjualan surat-surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal, dan di sana juga dilakukan penjualan mata uang atau currency. Yang selanjutnya ada pasar modal atau capital market, yaitu sebuah pasar tempat orang bertransaksi jual beli dan modal atau saham. Contohnya ekuitas dan hutang yang diperdagangkannya, saham dan juga obligasi. Yang selanjutnya ada pasar uang atau money market, yaitu pasar internasional yang gunanya untuk para pelaku transaksi yang memperdagangkan instrumen keuangan pemerintah dan perusahaan dalam jangka pendek. Contohnya bankers acceptance, surat komersial, dan surat berharga bank sentral. Yang selanjutnya ada analisis pasar, yaitu penganalisasian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada risk in return. Pengertian risk in return adalah suatu keadaan yang akan terjadi namun bentuknya tidak pasti, yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan. Selain itu, risk juga dapat diartikan sebagai bentuk penyelewengan dari apa yang diinginkan. Sedangkan return adalah laba dari hasil investasi yang didapatkan oleh suatu badan, lembaga maupun individu, dan laba tersebut dapat dihasilkan melalui bunga ataupun dividen. Adapun beberapa pengertian risk atau laba yang sering digunakan dalam kegiatan investasi. Yang pertama, laba atas ekuitas, yang kedua pengembalian modal, yang ketiga laba dari hasil investasi, yang keempat pengembalian atas modal yang diinvestasikan, yang kelima pengembalian atas kerja bersih, yang keenam laba atas penjualan, yang ketujuh return ekspektasi, yang kedelapan return total. Jadi inti dari risk in return dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan kerugian maupun keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi yang diperoleh dari suatu badan, lembaga, ataupun individu pada suatu keadaan tertentu selama periode akuntansi. Oke, setelah membahas pengertian, pembahasan selanjutnya yaitu ada hubungan risk in and return. Risk dan return memiliki hubungan yang erat, yaitu jika keuntungan rendah maka risiko pun akan rendah, dan begitu juga sebaliknya, jika keuntungan tinggi maka risiko pun akan tinggi. Materi selanjutnya yaitu ada tipe-tipe risiko. Secara garis besar, tipe risiko dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, risiko murni atau pure risk adalah risiko yang bila mana terjadi maka risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dan yang kedua yaitu ada risiko spekulatif atau speculative risk, adalah risiko yang dihadapkan dua kemungkinan, yaitu risiko keuntungan atau kerugian jika risiko benar-benar terjadi.
Baik, saya Nisha. Di sini saya akan meneruskan materi dari risk dan retur, di mana di sini ada sumber-sumber risiko yang dapat mempengaruhi investasi dan cara mengelola risiko. Nah, sumber-sumber risiko yang dapat mempengaruhi investasi diantaranya yaitu yang pertama risiko suku bunga, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko inflasi, yang keempat risiko bisnis, yang kelima risiko finansial, yang keenam risiko likuiditas, dan yang ketujuh risiko negara. Nah, bagaimana sih cara mengelola risiko? Ada 4 cara yang dapat dilakukan dalam mengelola risiko. Yang pertama yaitu memperkecil risiko, yang kedua mengalihkan risiko, yang ketiga mengontrol risiko, dan yang keempat pendanaan risiko. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengukuran risiko. Dasar pengukuran risiko diambil dari penyimpangan yang terjadi selama kegiatan perusahaan, sejauh mana penyelewangan dari suatu hasil yang diharapkan dapat dilihat dengan menggunakan teknis standar deviasi. Sedangkan teknik statistik koefisien variasi atau coefficient of variation dapat digunakan untuk menghitung hasil pembagian standar deviasi dengan retur yang diharapkan yang termasuk ke dalam indikator risiko investasi, yaitu variabel varian, standar deviasi, dan koefisien variasi. Teman-teman, di sini ada contoh soal risk dan retur, di mana misalkan kita melakukan investasi sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa dilihat tabel pengukuran risikonya, di mana di sini ada retur A dan retur B, bisa dilihat dan diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian di sini pertanyaannya yaitu dari tabel di atas hitunglah hasil pengukuran risikonya. Nah, langkah menjawabnya yaitu diantaranya langkah pertama dengan menghitung retur yang diharapkan, di mana retur A sama dengan 0,1 kurung buka 6 ditambah 0,2 kurung buka 6 ditambah 0,4 kurung buka 6 ditambah 0,2 kurung buka 6 ditambah 0,1 kurung buka 6 dengan hasil 6,0%. Dan sedangkan retur B 0,1 kurung buka 10 ditambah 0,2 kurung buka 9 ditambah 0,4 kurung buka 7,5 ditambah 0,2 kurung buka 7 ditambah 0,1 kurung buka 6 dengan hasil 7,8%. Nah, langkah kedua yaitu menghitung risiko varians dengan sigma kuadrat sama dengan sigma RI dikurang E kurung buka R kuadrat dikali PI, dengan keterangan RI itu retur yang terjadi dan sedangkan E kurung buka R itu retur yang diinginkan untuk terjadi dan PI itu kemungkinan kejadian yang terjadi. Maka di sini varians A itu 0,1 kurung buka 6 dikurang 6 kuadrat ditambah 0,2 kurung buka 6 dikurang 6 kuadrat ditambah 0,4 kurung buka 6 dikurang 6 kuadrat ditambah 0,2 kurung buka 6 dikurang 6 kuadrat ditambah 0,1 kurung buka 6 dikurang 6 kuadrat dengan menghasilkan 0,00 dengan untuk varians B-nya yaitu 0,1 dikurang 0,1 kurung buka 10 dikurang 7,8 kuadrat ditambah 0,2 kurung buka 9 dikurang 7,8 kuadrat ditambah 0,4 kurung buka 7,5 dikurang 7,8 kuadrat ditambah 0,2 kurung buka 7 dikurang 7,8 kuadrat ditambah 0,16 dikurang 7,8 kuadrat sama dengan di sini kita jumlahkan terlebih dahulu 0,484 ditambah 0,288 ditambah 0,036 ditambah 0,128 ditambah 0,324 dengan menghasilkan 1,26. Kemudian langkah selanjutnya standar deviasi retur investasi. Nah, standar deviasi atau sigma A sama dengan varians A akar setengah sama dengan kurung buka 0 akar setengah sama dengan 0%. Nah, kemudian standar deviasi sigma B itu varians B akar setengah sama dengan kurung buka 1,26 akar setengah dengan hasil 1,12%. Nah,
Kemudian ada koefisien variasi untuk investasi. Koefisien variasi A itu 0/6,0 sama dengan 0. Koefisien variasi B itu 1,12/7,8 sama dengan 0,4%. Nah, teman-teman bisa dilihat tabel dari hasil perhitungan retur yang diharapkan varian, standar deviasi retur, dan koefisien variasi retur. Bisa dilihat ya teman-teman untuk tabel. Teman-teman, di sini juga ada pengukuran retur atau tingkat keuntungan. Nah, pada dasarnya perubahan nilai yang terjadi antara periode T ditambah 1 dengan periode T ditambah pendapatan lain yang terjadi selama periode tertentu itu disebut dengan retur. Nah, di sini ada contoh soal 2, di mana pada tahun ini Sarah membeli saham dengan harga Rp2.000, kemudian tahun berikutnya harga saham tersebut naik menjadi Rp2.200. Nah, selama periode tersebut, perusahaan membagi laba atas dividen sebesar Rp100. Dari data tersebut, tentukan retur sahamnya. Jawabannya yaitu retur sama dengan jadi Rp2.200 itu dikurang 2.000 ditambah Rp100 per 2.000 sama dengan 15%. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi saham tersebut menghasilkan retur sebesar 15%. Tabelnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Portofolio merupakan kumpulan beberapa aset. Dalam manajemen portofolio dikenal adanya konsep pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Rumus untuk menghitung varians portofolio bisa dituliskan sebagai berikut. Kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya, yaitu yang ketiga. Misalkan risiko setiap sekuritas sebesar 0,20. Jika kita memasukkan 100 saham dalam portofolio, berapa risiko portofolio akan berkurang? Jawabannya memakai rumus di atas, 0,20 per 100 pangkat 1/2 sama dengan 0,02. Jadi risiko portofolio akan berkurang dari 0,20 menjadi 0,02. Yang selanjutnya, return yang diharapkan dari suatu portofolio bisa diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio. Rumusnya yaitu, dan juga ada keterangannya sebagai berikut. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat, yaitu sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham ABC, DEF, dan juga GHI menawarkan return yang diharapkan masing-masing sebesar 15%, 20%, dan 25%. Misalnya, persentase dana yang diinvestasikan pada saham ABC sebesar 40%, saham DEF 30%, dan saham GHI 30%. Pertanyaannya, berapa return yang diharapkan? Untuk jawaban E sama dengan 0,4 dikali 0,15 tambah 0,3 dikali 0,2 tambah 0,3 dikali 0,25 sama dengan 0,195 atau 19,5%. Materi selanjutnya yaitu mengenai perhitungan risk. Perhitungan risiko dalam investasi menyatakan tentang kemampuan perusahaan dalam memperoleh penghasilan suatu bisnis dan sebagai ukuran keefektifan manajemen. Pada perhitungan risiko, terdapat dua model yang sering digunakan, yaitu secara varians dan standar deviasi. Rumus untuk menghitung varians dan standar deviasi dengan menggunakan pendekatan matriks adalah sebagai berikut. Varians return yaitu alpha kuadrat sama dengan kurung siku E kali R dikurangi R dikuadratkan dikali Pri. Untuk standar deviasi yaitu alpha sama dengan alpha kuadrat dikuadratkan 2/2. Di mana A kuadrat sama dengan varians return, alpha sama dengan standar deviasi, E kali R sama dengan return yang diinginkan untuk terjadi, RI sama dengan return ke I yang mungkin terjadi, Pri sama dengan kemungkinan terjadinya return ke I. Perhitungan varians dan standar deviasi akan lebih komprehensif jika ditambah perhitungan coefficient of variation atau risiko relatif dengan rumus
alfa dibagi E dikali R. Berikut contoh soal mengenai perhitungan RIS, di mana pada kolom ke-1 terdapat return atau RI yang bernilai 0,07, 0,01, 0,08, 0,10, dan 0,15. Kemudian probabilitas atau PRI dengan nilai 0,2, 0,2, 0,3, 0,1, dan 0,2. Selanjutnya RI dikali PRI atau return dikali probabilitas, yaitu 0,07 dikali 0,2 menghasilkan 0,014, 0,01 dikali 0,2 menghasilkan 0,002, 0,08 dikali 0,3 menghasilkan 0,024, 0,10 dikali 0,1 menghasilkan 0,010, 0,15 dikali 0,2 menghasilkan 0,030. Maka E kali R atau return yang diinginkan sebesar 0,08. Selanjutnya RI dikurangi E kali R. RI yaitu return dan E kali R yaitu return yang diinginkan. Maka 0,07 dikurangi 0,08 menghasilkan negatif 0,010. 0,01 dikurangi 0,08 menghasilkan 0,070. 0,08 dikurangi 0,08 menghasilkan 0,000. 0,10 dikurangi 0,08 menghasilkan 0,020. 0,15 dikurangi 0,08 menghasilkan 0,070. Kemudian gunung siku E kali R dikurangi RI dikuadratkan, yaitu RI sendiri yaitu negatif 0,010 dikuadratkan menjadi 0,0001. 0,070 dikuadratkan menjadi 0,0049. 0,000 dikuadratkan menjadi 0,0000. 0,020 dikuadratkan menjadi 0,0004. 0,070 dikuadratkan menjadi 0,0049. Kemudian gunung siku E kali R dikurangi RI dikuadratkan dikali PRI, maka 0,0001 dikali PRI yaitu 0,2 menghasilkan 0,00002. 0,0049 dikali 0,2 yaitu 0,00098. 0,000 dikali 0,3 yaitu 0,00000, kemudian 0,0004 dikalikan 0,1 yaitu 0,0004, kemudian 0,049 dikali 0,2 yaitu 0,00098. Maka alfa kuadrat sama dengan 0,00202. Maka yang pertama yaitu menghitung standar deviasi dengan cara standar deviasi yaitu alfa sama dengan alfa kuadrat dikuadratkan setengah sama dengan alfa kuadrat yaitu 0,00202 dikuadratkan setengah menjadi 0,0449 atau dibulatkan menjadi 4,49%. Hasil perhitungan bisa dengan mengakarkan 0,00202. Selanjutnya, menghitung coefficient of variation dengan cara coefficient of variation sama dengan alfa dibagi E kali R, di mana alfa yaitu 0,0449 dibagi E kali R sudah ada hasilnya yaitu 0,08 menjadi 0,56125. Adapun untuk menghitung perhitungan keuntungan yang diharapkan pada portofolio, rumusnya sebagai berikut. ERP sama dengan XA dikali ERA ditambah XB dikali ERB, di mana ERP sama dengan ekspektasi return portofolio, ERA sama dengan ekspektasi return A, ERB sama dengan ekspektasi return B, XA sama dengan uang yang diinvestasikan pada saham A, XB sama dengan uang yang diinvestasikan pada saham B. Menghitung return dari sekuritas yang diharapkan seorang investor harus memahami probabilitas dari kejadian yang akan terjadi. Dengan rumus,
R sama dengan jumlah besaran RI Pri dari 1 sama dengan dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, di mana ER sama dengan ekspektasi return atau return yang diinginkan dari suatu sekuritas, RI sama dengan return ke I yang kemungkinan akan terjadi, Pri sama dengan probabilitas kejadian return ke I, N sama dengan banyaknya return yang terjadi. Materi selanjutnya yaitu mengenai model indeks tunggal dan capital pricing model. Model indeks tunggal yaitu suatu model yang dapat didasarkan pada pemikiran. Contohnya, harga-harga saham individual akan semakin membaik jika kondisi ekonomi suatu perusahaan membaik. Begitu juga sebaliknya. Dengan begitu, kita harus mengukur korelasi antar saham dengan cara tidak langsung. Caranya yaitu dengan melihat korelasi antara return saham dengan faktor tertentu yang dapat mempengaruhi semua saham. Contohnya yaitu kondisi perekonomian. Model semacam ini dapat ditulis sebagai berikut. RI sama dengan A ditambah beta I dikali CF, di mana RI yaitu return suatu saham, beta I yaitu kepekaan faktor return saham I terhadap faktor bersama atau common factor, dan CF yaitu common factor. Faktor bersama yang sering digunakan yaitu return pasar atau market return atau RM. Sehingga model indeks data sering dinamakan sebagai market modal dan ditulis sebagai berikut. RI sama dengan alpha ditambah beta I RM ditambah EI. Dengan alpha sama dengan nilai ekspektasi return saham yang tidak dipengaruhi return pasar. EI yaitu kesalahan residu sama dengan 0 atau E kali EI sama dengan 0. Model indeks tunggal menyatakan bentuk return ekspektasi sebagai berikut. E kali RI sama dengan alpha ditambah beta I dikali E kali RM. Berikut adalah contoh soal mengenai model indeks tunggal dan capital pricing model. Return ekspektasi dari indeks pasar atau RM sebesar 20% bagian dari return. Ekspektasi return saham yang independen terhadap pasar atau alpha sebesar 4% dan beta I adalah sebesar 0,75%. Hitunglah return ekspektasi saham. Maka rumusnya yaitu E kali RI sama dengan alpha ditambah beta I dikali E kali RM. Alpha sebesar 4% ditambah beta I sebesar 0,75% dikali E kali RM yaitu 20% sama dengan 19%. Jadi return ekspektasi saham sebesar 19%. Selanjutnya yaitu mengenai efisiensi pasar keuangan. Terdapat pengertian efisiensi pasar yaitu efisiensi sering dihubungkan dengan perbandingan antara input dan output atau masukan dan keluaran, di mana suatu usaha akan dikatakan semakin efisien jika perbandingan input dan outputnya semakin besar. Pasar yang efisien dapat diartikan sebagai kemudahan dalam mendapatkan informasi harga surat berharga karena dapat diperoleh secara terbuka dan cepat tanpa ada hambatan-hambatan tertentu. Adapun syarat dan situasi pasar efisien. Yang pertama ada disclosure, adalah informasi yang digambarkan secara real dalam harga pasar. Kedua, pasar dalam keadaan seimbang. Artinya, dengan adanya informasi-informasi baru, maka dapat menjaga keseimbangan pasar karena informasi baru dapat menghasilkan nilai intrinsik saham. Maka keadaan pasar yang seimbang dapat menciptakan titik equilibrium pasar atau EQP. Ketiga, kondisi pasar berlangsung secara bebas. Artinya, pada kondisi ini, semua pihak tidak saling melakukan intervensi dan tidak dapat merubah harga pasar, karena semua pihak memperoleh informasi yang sama. Nah, dilanjut lagi teman-teman untuk materi efisiensi pasar keuangan, di mana di sini ada karakteristik efisiensi pasar, bentuk efisiensi pasar keuangan, dan perbedaan pasar efisien dan pasar tidak efisien dalam perspektif investor. Nah, untuk poin pertama ini ada karakteristik efisiensi pasar, di mana secara umum karakteristik atau ciri dari efisiensi pasar modal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, harga saham dapat menggambarkan secara tepat dan akurat atau sesuai terhadap semua bentuk informasi baru. Kemudian, harga saham biasanya bersifat acak. Dan yang terakhir, saham yang dianggap dapat menguntungkan tidak mudah untuk dipublikasikan.
Kemudian poin yang kedua adalah bentuk efisiensi pasar keuangan. Di sini bentuk efisiensi pasar modal dibagi menjadi 3, di mana efisiensi bentuk lemah atau weak form, efisiensi bentuk setengah kuat atau semi strong form, ya atau efisiensi, dan yang ketiga efisiensi bentuk kuat atau strong form. Nah, poin yang ketiga, teman-teman, perbedaan pasar efisien dan pasar tidak efisien dalam perspektif investor, di mana pasar efisien dalam perspektif investor dilihat dari kemudahan menjalankan investasi, baik dalam kemudahan informasi yang akurat sesuai dengan faktanya maupun kemudahan menjalankan pelayanannya. Sedangkan pasar tidak efisien dapat membuat investor kesulitan dalam memperoleh informasi karena informasi yang didapatkan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Adanya hubungan antar pasar modal dan pasar saham mempengaruhi antara nilai tukar atau kurs dengan harga saham pasar modal baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Adanya risk dan return dapat menjadi gambaran kerugian atau keuntungan yang dapat dari hasil investasi. Terdapat dua bentuk tipe risiko, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Perhitungan risiko dapat dihitung menggunakan dua model, yaitu secara varians dan standar deviasi. Dalam pasar keuangan, pasar efisien diartikan sebagai kemudahan dalam mendapatkan informasi harga surat berharga karena dapat diperoleh secara terbuka dan cepat tanpa ada hambatan-hambatan tertentu dengan syarat dan situasi pasar efisien, yakni disclosure. Pasar dalam keadaan seimbang, kondisi pasar berlangsung secara bebas. Terdapat perbedaan antara pasar efisien dan pasar tidak efisien dalam perspektif investor, di mana kondisi yang efisien ini para investor mampu membuat keputusan informasi secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sedangkan kondisi pasar yang tidak efisien membuat investor sulit dalam memperoleh informasi, karena informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga membuat investor kesulitan dalam membuat keputusan. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang tidak sesuai dengan apa adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.